Halo, Assalamualaikum teman-teman Dorkar Vlog. Apa kabar? Gue doain pasti sehat sekeluarga. Jadi di hari ini, gue lagi ada di Bogor, persisnya di BNR. Dan gue ingin main silaturahmi lagi ke toko Untung 4x4. Tapi yang sekarang tokonya udah jauh lebih besar dibandingkan yang sebelumnya. Jadi ya, hitung-hitung sambil juga gue mau tur ke dalam, pengen kasih lihat ke temen apa aja produk yang menarik. Tapi sebenarnya nggak cuma sekedar ngasih tahu ini apa aja yang ada di sini, tapi gue sambil mau sharing sedikit tentang mungkin fungsi dari equipment tersebut, manfaatnya apa, cara pakai gimana. Jadi ya semoga juga tetap bisa bermanfaat buat teman-teman sekalipun yang hanya pengen belajar tentang parts 4x4 atau off-road lebih tepat ya. Yaudah, kita langsung aja masuk ke dalam. Gua hitung-hitung juga sambil ada yang mau dicari ya, beberapa barang yang mungkin akan gua pakai nantinya untuk di mobil gua. Oke, yuk langsung masuk ya. Wah, ini yang sekarang tokonya jauh lebih gede. Gue lihat teman-teman, bagian sana untuk office-nya, para staff. Di sini kurang lebih untuk suspensi, ada di lantai 1. Oh, ada Mbak Ella. Hai, Halo Mbak. sore Mas Jeje. Selamat sore. Alhamdulillah, baik. Selamat datang ya di toko yang baru kita. Terima kasih, terima kasih. Silakan. Boleh muter-muter ya? Boleh, boleh. Oke, siap. Terima kasih Mbak Ella. Ya, teman-teman. Jadi, kalau misalnya gue lihat di bagian bawah ini, utamanya adalah suspensi. Misalnya, kalau misalnya di bagian sini, ini yang gue lihat suspensi yang ada di sini, kayak misalnya di bagian sini ada JKS, dan juga yang di atas saya ini ada AFV. Ini kalau gue lihat kayaknya buat JK ya, teman-teman ya. Dan kalau buat JK itu biasanya liftnya itu mungkin sekitaran dari 2,5 inch sampai lebih ya. Nah, ini di sini kalau misalnya kita ngomongin kelengkapan sebenarnya untuk suspension lift kit itu, biasanya dia semakin tinggi liftnya, itu perintilannya juga makin banyak. Karena hitungannya gini teman-teman, kalau kita ngomongin geometri suspensi ya, kalau misalnya suspensinya dinaikinnya hanya sedikit, dia itu barang yang digantinya nggak terlalu banyak. Tapi begitu udah ditinggiin banget dari standarnya, bagian-bagian di kolong mobil yang harus diubahnya juga semakin banyak. Itu dia makanya kalau yang udah tinggi-tinggi, partsnya semakin kompleks. Jadi ambil contoh kayak misalnya ini di sebelah gua, ini ada RAV Country yang untuk XJ ya, atau Cherokee yang kotak. Kalau misalnya udah pakai yang tinggi kayak misalnya ini kurang lebih 4,5 inch ya, 6,5 inch teman-teman, tinggi banget. Dia itu yang diubah sampai kayak misalnya untuk cross membernya juga dirubah. Terus juga kalau misalnya kita ngomong bagian armnya juga harus pakai yang lebih panjang teman-teman. Dan udah pasti kayak per daunnya, ini juga dia hitungannya lebih tinggi ya. Dan secara rate-nya atau tingkat kekerasannya, dia juga emang biasanya lebih keras ketimbang yang standarnya. Sementara di sini yang gue lihat ada hydraulic steering system, jadi setir hidrolik ya. Mungkin kayak misalnya di kayak forklift gitu kan pakai setir hidrolik. Tapi kalau misalnya di off-road teman-teman, itu sebenarnya juga kalau kita ngomongin untuk penggunaan off-road yang kayak misalnya di batu, sekarang juga di yang kompetisi-kompetisi itu juga banyak, itu menggunakan steering hidrolik tuh udah makin lumrah ya, udah makin normal. Jadi kayak misalnya ini steering hidroliknya dari PSC, dia itu jadi mengubah sistem steering yang tadinya cuma kayak konvensional pakai rumah setir, sekarang modelnya diatur dari silindernya ini ya, yang membelokkan setir. Dia jadi AC keluar ke kanan dan ke kiri, dan ini full hidrolik. Jadi salah satu yang bisa dirasain perbedaannya adalah setirnya yang lebih enteng. Tapi kalau kita pakai setir hidrolik kayak gini, biasanya itu nggak ada feedback baliknya. Ya, emang bisa dibikin ada feedback baliknya, tapi pada intinya dia rasanya enteng banget, jadi kita harus adaptasi lagi. Kayak misalnya kita habis belok, pas sudah mau lurus lagi, jangan lupa setirnya dilurusin lagi ya. Nah, itu paling adaptasinya kayak gitu. Terus di depan gua teman-teman, ini yang menurut gua sangat menarik. Ini jadi ngingetin gua lagi ke mesin yang gua pakai balap di Speed Off-Road waktu beberapa tahun yang lalu, tepatnya di mobil Superwolf. Ya, ini adalah mesin LS3. Kalau aslinya itu dia di Camaro SS, teman-teman. Aslinya dia itu 6.200 cc, udah aluminium, blok dan headnya.
Tapi kalau yang di Untung 4x4 ini dia udah di stroke ya, jadi udah di stroke up, cc-nya udah naik, dan kalau nggak salah sih tadi ngejualnya paketan juga ada sama electrical sama transmisinya, nanti kita bisa lihat di sana. Cuma yang pasti mesin LS ini udah berapa tahun lumayan populer di sini karena banyak yang pakai, hitungannya nggak rewel mesinnya, yang bisa tuning atau settingnya banyak. Jadi menjadi mesin yang boleh dibilang kalau di speed off-road ya, kelas yang FFA gitu, kelas yang unlimitednya, itu jadi salah satu mesin yang cukup familiar ya. Walaupun ya hitungannya dia adalah mesin yang premium atau mewah. Menarik sih, ternyata dijual juga di sini. Dan ini dia teman-teman, ini ada transmisinya. Ini transmisi yang manual yang dipaketin sama si LS3 tadi. Terus ini transmisi otomatis, ini TH350. Ini gue juga pakai di Iron Wolf. Kalau tadi mesin itu gue pakai di Super Wolf, ini gue pakai di Iron Wolf. Dia itu otomatis 3 speed. Kalau misalnya ditanya sebenarnya, kalau off-road gitu pakai Matic gimana? Sebenarnya sih kalau misalnya di Amerika sendiri malah lebih banyak Matic ya mayoritas. Tapi Matic-nya itu bukan sekedar yang ditaruh di D terus udah jalan. Jadi tetap kita akan mindahin gigi ya, gigi 1, gigi 2, gigi 3, tapi tanpa kopling. Terus satu hal lagi yang menarik, ini adalah transfer case keluaran dari Atlas. Dia itu kalau di Amerika salah satunya yang populer buat di kompetisi. Dia ada yang 2 speed, ada yang lebih. Jadi simpelnya kalau misalnya kita pakai 4L, misalnya mobilnya itu rasionya sekian. Tapi kalau misalnya kita pakai yang kayak Atlas gini, itu kita bisa ada 2 speed misalnya. Jadi kalau 2 speed itu misalnya yang satu rasio sekian, kita misalnya larinya segini gitu. Begitu kita pakai rasio yang satu lagi 4L ya, itu bisa lebih ngerayap lagi. Makanya buat kayak yang main-main batu gitu, kita pakai kayak gini sih cocok banget. Jadi begitu kita butuh yang lebih ngerayap banget atau super low, kita bisa pindahin ke rasio gigi yang lebih low lagi. Kalau ini sih basicnya gue lihat rasionya 3:1, teman-teman. Lanjut di bagian sini, ini juga semuanya serba shock breaker. Kayak misalnya di ujung sini gue lihat ini ada rough country untuk mobil kayak misalnya Ford Ranger, terus juga Nissan Navara. Semuanya keluaran dari rough country termasuk untuk si shock steer-nya. Dan ini modelnya yang bisa di-adjust ya. Jadi kalau teman-teman kayak nanya, shock steer di-adjust buat apa? Itu dia jadi bisa naikin atau turunin untuk tingkat kekerasannya ya, tingkat sensitifnya itu bisa diatur. Terus di sebelahnya, ini juga menurut gue menarik adalah shock breaker Falcon. Falcon nih sering juga dikawinin sama produknya Teraflex ya. Jadi kalau misalnya lift kit Teraflex tuh biasanya juga salah satu dikawininnya atau paketannya shocknya adalah Falcon. Jadi kayak misalnya buat JK, JL, terus yang ada di samping gue persis ini buat Hilux, shock JK, JL yang lainnya yang tanpa reservoir itu lengkap. Yang menarik menurut gue salah satunya si Falcon ini, dia yang pakai reservoir bentuknya nyamping gini teman-teman. Biasanya kan modelnya kan yang tetap modelnya berdiri gini, tapi kalau yang ini nyamping rasanya kayak lebih eye catching aja ya, lebih unik. Dan dia ada adjusternya di sini, jadi kita bisa nyesuain mau lebih soft atau lebih keras, itu tinggal diputer ya klikernya. Kalau velg gue lihat kebanyakan di sini lebih buat Jeep ya teman-teman ya, misalnya kayak JK atau JL. Tapi yang menarik ini ada yang lubang 8 teman-teman. Jadi kayak ini race line di sini, ini kalau gue lihat emang dia kayaknya speknya lebih buat kayak yang heavy duty, yang kompetisi. Bukan cuma karena dia bitlock aja, tapi secara materialnya emang gue lihat ini modelnya yang force ya. Jadi ya boleh dibilang lebih badak ya, lebih tahan banting buat dipakai off-road yang berat. Dari semua velg ini sebenarnya ada satu yang menurut gue agak bikin gagal fokus karena justru dia klasik sendiri ya. Nah ini dia nih, velgnya Procom. Jadi velg Procom ini kalau menurut gue sebenarnya menjadi salah satu velg yang lumayan represent mobil-mobil Jeep di tahun 80-an. Misalnya kita ngomongin CJ seperti itu, velg kayak gini jadi pasangan yang menurut gue, wah itu sih nggak pernah salah ya. Jadi gue tetap senang kayak zaman sekarang merek-merek yang udah lumayan berkembang, bikin
produk yang udah lebih ke arah high-tech, canggih, tapi dia tetap pertahanin velg yang lebih ke arah klasik, yang lebih jadul gitu. Jadi kalau orang bilang, jangan sampai kita ngelupain sejarah. Nah, kalau di ujung sini, ini yang menurut gue jadi ciri khas untuk 4x4 ya, karena emang untuk 4x4 itu menjadi distributornya untuk King Shock resmi di Indonesia. Mungkin teman-teman juga udah ada yang sempat nonton video sebelumnya waktu gue pertama kali ke toko yang lama, nggak jauh dari sini, itu udah sempat gue bahas. Tapi kurang lebih intinya kalau yang gue suka King Shock di sini, dia itu kita dapat servis ya yang menurut gue cukup bisa membuat kita tenang. Jadi kayak misalnya di sini ada free untuk service charge-nya seumur hidup ya. Jadi kalau kita ada kerusakan segala macam, kita nggak usah mikirin lagi masalah jasanya ya, biaya jasanya. Jadi kita cukup bayar untuk parts-nya aja. Di sini yang ada shock-shock misalnya kayak buat JK, buat JL, dan yang menurut gua menarik, sekarang juga ada shock untuk Jimny baru ya, atau JB74. Jadi kalau sekarang ini mungkin JB74 pilihan shocknya mungkin yang lebih banyak beredar, misalnya shock-shock Australia atau Jepang, tapi Amerika mulai bikin juga nih. Walaupun di Amerika sendiri JB74 itu nggak ada teman-teman. Jadi waktu pas ke sana di SIMA Show itu ada JB74, itu orang-orang Amerika juga di satu sisi suka, tapi di satu sisi kayak sayang yang nggak dijual di Amerika. Karena emang Suzuki udah nggak ada lagi di Amerika Serikat. Ya, tapi intinya mereka bikin shock buat JB74, dan ini yang juga nggak kalah menarik menurut gua, ini ada shock untuk Pajero yang atas ini, dan ada untuk Land Cruiser 200. Yang ini shocknya kayak yang sempet gua kasih lihat teman-teman waktu nge-review mobil Om Boni, itu pas gua coba di track rally ya, benar-benar enak banget rasanya. Cuma di sini nggak cuma buat yang seri 200, tapi yang seri 100 dan lain-lain Toyota gitu juga di sini sih lengkap sih teman-teman. Nah, ada satu hal yang pengen gue kasih liatin ke teman-teman. Nah, ini ada apa nih lidah plastik nih di sini nih. Jadi ini sebenarnya adalah bagian untuk ngelindungin si as shocknya ya dari pentalan batu-batu. Jadi kalau misalnya ada pentalan batu-batu gitu, dia nggak ngelukain si batang asnya ya. Jadi dia akan terlindungi dengan kenanya ke sini nih. Geser ke sebelahnya, ini gue ngelihat ada long arm kit dari Teraflex. Kalau teman-teman ada yang penasaran, sebenarnya long arm kit ya, atau arm yang panjang ini sebenarnya manfaatnya apa gitu, kelebihannya apa dibandingkan arm standarnya mobil yang pendek. Jadi kalau lebih panjang, itu akan membantu untuk memperbaiki kayak stabilitasnya, handlingnya, dan kemampuan off-roadnya. Jadi kita nggak cuma ngobrol travel lebih panjang, tapi juga untuk stability-nya. Anggap aja sebagai contoh kalau arm pendek ya, gue suka ngebayangin kayak kita istilahnya kalau misalnya mau nahan kestabilan, kita tangannya pertama pendek segini. Kalau pakai yang arm panjang, kita nahannya gini. Kan lebih apa ya, lebih istilahnya lebih bisa jejak dengan stabil ketimbang kalau kita nahannya cuma segini. Jadi anggap aja arm panjang tuh ya seperti kayak tangan kita yang bisa lebih panjang lagi megangnya. Selain itu, ini ada Total Chaos. Ini Total Chaos juga sebenarnya jadi salah satu apa ya barang impian gue juga. Mungkin kalau gue punya mobil kayak misalnya kayak Hilux gitu-gitu, gue akan pasangin Total Chaos sih. Ya kalau ada rezekinya juga ya. Cuma dia itu kit untuk suspensi depan supaya nggak cuma kita ngomongin travelnya bisa lebih panjang, tapi juga lebih lebar keluar. Dan Total Chaos ini dia itu juga dipakai kayak misalnya di kejuaraan, misalnya Rally Dakar, itu jadi salah satu apa ya barang yang kayak normal kita lihat itu kayak kaki bagian depan pakai Total Chaos. Sementara kalau di sini ini gue lihat lebih ke shockbreaker yang biasa digunain buat kompetisi, kayak misalnya yang bypass di sini atau yang coilover. Sama-sama ada reservoir ya teman-teman. Cuma yang ngebedain adalah mungkin yang satu, ini kan piggyback modelnya. Dia nempel nggak pakai selang, yang satu yang remote reservoir. Jadi dia pakai selang, nanti si remote reservoir itu terserah kita mau posisiinnya di mana. Sama ini yang coilover modelnya remote reservoir semua. Ada yang pakai klik di sini untuk nge-adjust-nya, dan travelnya
tersedia macam-macam ya, dari mulai mungkin 8 atau 10 sampai 16 inch. Jadi sifatnya lebih universal sih, dan ini yang banyak dipakai kalau buat teman-teman pada kompetisi off-road. Sekarang gue pengen ke atas teman-teman, karena kalau misalnya di bawah sini sebenarnya kurang lebih layoutnya kayak di toko yang lama. Tapi justru di atas yang menurut gue sangat menarik dan suasananya benar-benar baru. Oh ya, tapi sebelumnya gue pengen kasih liatin ini nih. Ini banyak pilihan spring rate ya, spring rate dari coil springnya King. Jadi kalau misalnya di untung 4x4, kayak sempet gue kasih tauin sebelumnya, kalau misalnya kita pengen ganti spring rate-nya, mungkin dirasa waktu beli pertama, spring rate-nya terlalu keras atau terlalu empuk, kita bisa ganti beberapa kali ya. Jadi itu dia, biasanya kan kalau kita beli kayak coilover, tingkat kekerasannya tuh ya udah yang dapat itu adalah yang mesti ya kita pakai gitu istilahnya. Tapi kalau di sini kalau dirasa waktu yang pertama kita ambil terlalu empuk, mau dikerasin lagi, ya udah tinggal ke sini terus nuker lagi aja ya. Jatuh. Wah. Bener-bener kayak supermarket off-road teman-teman. Rasanya kayak di luar-luar gitu. Nah, tadi gue sempat dikasih tauin, jadi salah satu produk yang gue juga penasaran, pengen ngulik lebih jauh, itu adalah Rockslide Engineering ya, RSE. Kalau di Indonesia, buat gue pribadi sih masih termasuk belum banyak yang tahu ya. Sementara mungkin kalau di Amerika ya gitu kan kayak udah mulai rame nih. Jadi si Rockslide Engineering ini kebanyakan produknya kayak misalnya buat JK, JT, JL, dan sifatnya lebih ke yang melindungi gitu ya, armor. Jadi kayak misalnya buat rock slider ya, kalau rock slider itu kan sebenarnya kan fungsinya itu buat ngelindungin bagian samping, body, tapi juga sekalian buat pijakan kaki naik ya, bareng sama footstep. Yang menarik kalau ini modelnya tuh yang power steps. Kalau power steps tuh di Indonesia buat JK dan kawan-kawan tuh lumayan populer ya. Biasanya mereka AMP, tapi ini ada yang baru ya si RSE ini. Rockslide Engineering. Jadi dia ada electricalnya di sini, modelnya yang kalau pintunya dibuka, dia langsung menjulur keluar untuk kita mijak masuk ke dalam. Dan itu menurut gue yang rame itu di JK, walaupun sekarang kayak JL juga udah mulai banyak yang pakai teman-teman. Jadi yang menurut gue menarik dan gue pengen kulik pertama adalah RSE, yang kedua adalah JCR. Kalau JCR ini di sini kebanyakan produknya lebih buat Cherokee XJ. Kayak misalnya ini bumper depan, tapi modelnya dia ada inlet buat tow-nya ya di sini ya. Jadi mau kita di depan taruhin winch yang bisa dilepas pasang, atau justru mau taruh yang lain sekedar buat sakel, itu juga bisa nih di sini nih. Kalau yang di bagian sini yang gue lihat kebanyakan produk-produk Mopar ya teman-teman. Kebanyakan untuk JK. Tapi yang paling menarik menurut gue di bagian sini sebenarnya adalah ini dia. Ini adalah step slider, bahasa mudahnya mungkin pelindung bodi di bagian bawah ya, sisi kanan dan kiri. Dan ini sama-sama keluaran dari RSE juga, Rockslide Engineering. Jadi nggak cuma sekedar kayak misalnya per bumperan, untuk per footstepan, tapi juga untuk panel pelindung bodinya itu juga mereka ternyata ngeluarin. Dan sebenarnya ini semakin banyak juga yang merasa kalau misalnya off-roadnya udah mulai berat tuh butuh gitu ya untuk pakai kayak gini. Karena kalau kita mainnya batu terutama, tuh pas body kita mulai nyender ke kanan ke kiri, itu kan syukur kalau ada si footstep yang sekaligus rock slidernya. Tapi kalau misalnya itu nggak ada, atau misalnya terlalu tipis gampang bengkok, yang kena adalah si lambung bodinya, sisi kanan sama sisi kiri. Jadi menurut gua panel ini juga penting banget teman-teman. Sekarang kita geser ke sini teman-teman. Ini ada beberapa jok di sini. Ada Corbu, ini juga sama. Tapi sebenarnya yang menurut gua paling berkesan buat gua adalah ini. Jok dari Summit Racing. Dia bahannya fiber, enteng banget. Dan ini sebenarnya dari dulu laku. Nggak cuma di Indo aja tapi juga di Amerika. Biasanya jok kayak gini lebih banyak dipakainya untuk kompetisi ya, terutama rock crawling yang butuh bobot enteng banget. Dan enaknya kalau jok kayak gini kan kalau kotor gitu ya bersini udah langsung aja ya. Cuma kalau mau dibikin lebih nyaman, kayak Summit gini dia juga tersedia buat si covernya ya. Jadi lebih empuk, lebih nyaman,
Walaupun kalau ngomong untuk maintenance ya perawatannya ya, lebih enak kayak gini ya. Langsung semprot aja, udah nggak perlu mikir gimana-gimana. Hehe. Nah ini teman-teman, ini bagian sini over fender semua, dan yang persis ada di belakang gua ini adalah salah satu over fender yang jadi impian gua dari zaman sekolah dulu. Jadi impian gua adalah gua punya Cherokee XJ, terus over fendernya diganti pakai yang keluaran dari Bushwhacker seperti ini. Dia termasuk yang awal-awal bikin over fender yang ada tempat buat bautannya kayak gini ya. Terus yang akhirnya jadi banyak yang bikin replikanya. Ini bahannya sebenarnya semacam kayak plastik khusus, ringan, tapi sebenarnya juga kuat teman-teman. Jadi kalau yang emang kayak asli dari Bushwhacker gitu ya, dia walaupun ringan, kelihatannya kayak kurang kokoh gitu ya, tapi sebenarnya kuat banget. Termasuk yang model seperti ini nih. Ini juga sama. Ini peruntukannya buat Cherokee XJ. Selain itu, kalau di sini gue lihat ini adalah hover fender dari Rock Ridge. Ini untuk JL ya sepertinya ya. Oh, kalau gue lihat sih emang desainnya apa ya, nggak terlalu beda jauh sama aslinya. Kayaknya lebih buat ke orang-orang yang pengen tetap tampilan over fendernya kayak standar JL, tapi versi yang lebih kuat lagi teman-teman. Ini kalau di sini gue lihat kayaknya lebih banyak produknya Rock Ridge sama Smithybilt teman-teman. Sama-sama brand Amerika, dan dia itu menjualnya berbagai macam parts atau aksesoris ya. Jadi kayak misalnya mulai dari yang pertama kali gue kenal misalnya winch ya untuk Smithybilt gitu, sampai segala macam aksesoris-aksesorisnya ada. Entah kayak misalnya untuk grab handle ya atau pegangan gitu, mungkin yang mobilnya tinggi masuknya biar lebih gampang. Terus di sini ada kayak misalnya tie down ya, toe ratchet. Di sini ada snatch strap juga, atau strap buat kita narik. Ya bisa dibilang snatch strap atau recovery strap. Tapi pada intinya kalau yang buat narik atau buat snatch, itu dia sebenarnya bisa melar teman-teman. Jadi emang buat ngebetot antara dua mobil, dimana kalau misalnya pas lagi dibetot, sebenarnya ini melar. Yang fungsinya sebenarnya biar nggak ngerusak sasis atau bagian tow point di kendaraan. Ngomong-ngomong Smithybilt, yang gue juga sekarang surprise juga, ternyata dia mulai merambah kayak ke produk-produk yang kaitannya mau overland ya, buat camping. Jadi kayak misalnya rooftop tent, itu juga Smithybilt sekarang juga ada, tapi nanti baru mau di display di dalam toko. Cuma itu dia, pas gue waktu itu ngeliat langsung ke booth-nya, pas di SEMA Show, ternyata Smithybilt juga salah satu yang booth-nya itu paling banyak ya ragam produknya. Jadi benar-benar kayak semua dia gas gitu jenis produknya. Di sini teman-teman, ini juga ada tire carrier ya, atau dudukan ban serep untuk XJ. Tapi yang paling buat gue menarik sebenarnya ini. Nah, Mac Armor. Jadi ini sebenarnya udah gue sempet review langsung juga pas ditempel di mobil. Dia adalah selembaran ya, lembaran yang menggunakan magnet yang fungsinya itu untuk melindungi bagian bodi mobil. Jadi dia itu temporary. Kalau misalnya kayak kita, lumayan berat juga. Kalau misalnya kayak kita mau off-road gitu, si lembaran-lembaran ini lempengannya tinggal ditempelin aja. Dan dia karena pakai magnet, jadi nggak perlu kayak dibaut atau kayak di lem misalnya. Jangan dilem. Ya karena magnet, jadi udah langsung nempel ke mobil. Begitu kita udah selesai off-road, ya udah tinggal dilepas saya sih. Ini menarik sih menurut gue. Ini kayak gue pengen deh buat ditempel di mobil gue. Tapi kalau yang gue tahu sekarang kebanyakan produknya lebih buat ke mobil-mobil kayak JK apa JL teman-teman. Yang di sini kayak gue lihat macem-macem perintilannya teman-teman. Ada beberapa produk kayak dari Rock Ridge juga. Terus ada yang dari Mopar, BNM, KNN, Powertank dan lain-lain. Gue sebenarnya dari ini semua mungkin kalau kayak ini teman-teman mungkin udah pada tahu shifter buat mobil otomatis. KNN teman-teman juga udah pada tahu, dan di sini emang dijual juga nggak cuma filternya aja, kayak misalnya buat mobil-mobil Jeep, tapi juga pembersihnya. Tapi sebenarnya yang paling menarik menurut gue ada di bagian bawah. Ini pertama ada Optima. Ini Optima mungkin jadi salah satu aki yang juga boleh dibilang paling bisa diandelin buat off-road ya. Ini juga aki yang gue pakai buat off-road. Dia itu sebenarnya
Kalau kita ngomongin ampernya, sebenarnya besar juga enggak. Tapi sebenarnya kalau buat off-road, yang dibutuhkan tuh bukan ampere utamanya, tapi CCA-nya, cold cranking M-nya. Jadi itu daya untuk kita bisa ngasih istilahnya listrik di dorongan pertamanya ya, misalnya untuk kita nge-winch atau kebutuhan electrical berat lainnya. Tapi sebenarnya yang paling menurut gua bikin gagal fokus di bagian bawah sini, ini ada produknya Rock Ridge, yaitu Giga Hook. Lumayan berat. Ini jadi dia hook buat di bagian belakang atau depan kalau yang ada tow hitch-nya, dimasukin ke dalam, pennya dipasang, terus ya udah ini bisa jadi buat kita naruh strap dan lain-lain. Dia ada secure clip-nya juga di sini, tapi ya itu dia sebenarnya yang menurut gua menarik, bentuknya dan warnanya yang lumayan variatif. Ini sebenarnya sih apa ya, satu barang yang sebenarnya normal ya, fungsi ya nggak terlalu wah, tapi desainnya menurut gue cukup nyeleneh dan bisa bikin orang kayak fokusnya ke sini. Berat, kita balikin dulu. Begitu ke bagian sini ada yang unik nih. Dari tadi kebanyakan yang display parts off-road, tapi di bagian sini justru malah Lego ya dan diecast. Cuma tetap sih kaitannya kalau kita ngomong kayak Lego Teknik yang ini, dia modelnya desainnya nih Jeep Wrangler. Mungkin JK apa JL kali ya. Lucu juga sih ya. Kalau ini sih kayaknya gue juga mau nih. Oh, JL teman-teman. Nah, asik ya yang warna kuning nih. Oke, terus geser lagi. Ini ada beberapa produknya di V8. Jadi di V8 ini juga dia salah satu spesialisasinya itu buat merek Jeep ya. Kayak misalnya ini yang paling terkenal menurut gua salah satunya adalah kap mesin yang modelnya seperti ini nih. Kap mesin di V8 buat JK, ini buat dudukan LED light bar ya di frame kaca bagian atas sekaligus ngelindungin pilar A-nya ya atau frame kaca depan. Ada knalpot set Magna Flow, bisa buat JK apa JL, di antara itu. Ini ada produk-produknya Teraflex. Di sini ada mud flap, ada lampu sen yang sekaligus mirror ya, side mirror, cover-cover, talang air, terus habis itu di sini buat segala macam knalpotan ya, exhaust set. Ada yang Borla, ada juga yang Gibson dan Magna Flow ya. Kayaknya kalau untuk mobil Amerika ya terutama ya brand-brandnya di sana kayaknya salah satu yang paling terkenalnya adalah ini nih, Borla, Gibson dan Magna Flow. Oh, sebelum kita geser ke sana teman-teman, ini ada satu lagi barang ternyata yang gue juga sempat pakai di mobil balap gue. Ini adalah radiator keluaran dari Griffin. Dia itu udah satu set ya sama si fan-nya ini. Jadi electrical fan-nya sebenarnya keluaran dari spal. Griffin itu ngebuat radiatornya. Sebenarnya radiator aluminium seperti ini itu lebih banyak digunakan di kompetisi teman-teman. Kalau kayak gue misalnya pakai V8 di Super Wolf, itu kan biasanya kalau misalnya V8 gitu dia lebih apa ya, butuh cooling system yang lebih besar, lebih mumpuni. Makanya biasanya pakai yang bahannya aluminium, yang ukurannya cukup besar, seperti misalnya Griffin ini nih. Asik sih nih. Gue kalau ngeliat radiator Griffin ini, inget mobil kompetisi off-road di Amerika, kebanyakan radiatornya benar-benar kayak segede jendela kaca ya. Jadi bagian sini yang gue lihat ini perlampuan semua teman-teman. Yang paling banyak dikenal kalau untuk di Indonesia mungkin truck light kali ya. Ini kayak favorit banyak orang, terutama yang pakai mobil-mobil Amerika gitu, kayak misalnya dari mulai Cherokee, XJ gitu, ini jadi salah satu lampu yang paling populernya ya. Salah satu yang paling populernya. Jadi selain truck light di sini, yang bagian tengahnya ada Rough Country. Gue juga baru tahu ternyata Rough Country bikin produk lampu juga, utamanya LED di sini, dari mulai LED light bar yang untuk lebih penerangan bagian depan ya, yang rata, yang curve atau yang belok gitu. Terus juga lampu-lampu auxiliary kayak misalnya buat di samping atau penerangan di belakang. Sampai ada ini yang menurut gue menarik. Nah, ini ada buat switch lampunya ya, switch panelnya atau light controllernya.
Jadi ini panel switch-nya teman-teman. Ini kayak sekarang ini model yang 8 channel. Jadi kita bisa naro ini semua, istilahnya kita program untuk berbagai macam kebutuhan. Jadi ini ada semacam stikernya, kita tinggal tempelin aja kira-kira tombol itu pada mau dipakai buat apa. Misalnya buat light bar depan, buat lampu di bumper, atau bahkan buat kayak kebutuhan lain bisa. Misalnya mau ngaktifin wiper, mau ngaktifin kayak lampu kabin, ngaktifin kipas elektrik, itu semua dikontrol di modul ini. Asik banget. Kalau ini, wah nih produknya kayak di penjara ya. Ini ada di dalam kerangkeng dia. Tapi yang gue lihat di sini kebanyakan produk-produknya itu lebih ke perintilan-perintilan kecil tapi macem-macem. Entah kayak untuk gauge ya, autometer misalnya, brandnya. Bagian bawah sini ada produk-produk kayak misalnya locker, terus juga buat misalnya quick steering, buat adaptor. Di sini kayak misalnya, oh ini menarik nih. Ini kuncian kap mesin DV8. Gue seneng banget yang modelnya kayak gini. Dari dulu gue pengen banget punya yang model kunciannya kayak gini ya. Tapi menurut gue kayak lebih cocoknya di mobil Jeep ya. Kalau yang model-model gini. Terus abis gitu, ya masih banyak perintilan lain. Ini nggak kalah penting menurut gue adalah cut off. Cut off emang biasanya ada rate-nya atau tahanan ampere bisa sampai berapa. Itu yang ngebedain antara cut off yang mungkin cukup murah sama yang agak mahalan. Biasanya dia tahanan ampere lebih tinggi, jadi dia lebih safe lagi teman-teman. Terus selain itu paling kalau di sini, wah ini makin banyak perintilan-perintilan kecil, sifatnya spare parts. Di bagian atasnya ini juga nggak kalah menarik nih. Ini dulu seneng banget gue zaman sekolah sama joknya CJ. Ini keluaran bestop, jok depan sama jok belakang. Ada yang warna yang krem ya, yang beige, ada yang hitam. Ini gue seneng banget dari dulu nih, yang warna hitamnya ya, buat di CJ. Oke, nah ini menurut gue lumayan menarik ya. Di display king kayak gini. Ini sebenarnya menurut gue sangat menarik kalau buat gue pribadi. Ini dia nih. Ada salah satu pembalapnya nih, salah satu favorit gue, Jason Voss. Teman-teman mungkin juga pada tahu gue senang banget sama warna biru. Dan livery menurut gue sangat menarik nih, karena emang dia adalah salah satu ambasadornya King Shock ya, jadi pembalap King Shock di Amerika, dan dia adalah salah satu yang juaranya juga buat di kejuaraan Best in the Desert. Jadi ya emang gue lumayan ngefans nih sama beliau, padahal masih muda juga nih. Nah sekarang teman-teman, ini yang gue pengen sharing ke teman-teman di bagian sini, yang isinya kurang lebih recovery gear. Jadi pertama, ini kalau di bagian sini, ini ada 2 buah winch warren, ini yang VR, ini yang Tabor. Jadi Tabor ini sebenarnya dia itu udah lebih dulu ada teman-teman. Dan Tabor ini awalnya menjadi line up murahnya, ekonomisnya dari Warren ya. Sebelum akhirnya untuk line up bawahnya itu yang VR. Gue pengen kasih tips sedikit teman-teman. Jadi kalau kita misalnya beli winch, biasanya dia serinya di belakangnya itu ada 8, 10, 12, 9,5. Ada juga yang 8.000, 10.000, 12.000. Kayak misalnya contoh ini VR Evo ini yang VR 10 ya. VR 10 ini berarti dia 10.000 lbs. Nah, itu adalah tingkat kekuatannya ya, daya tariknya. Jadi, kita harus nyesuaiin tonasenya dari winch dengan mobil yang kita pakai. Kalau mobil kita pakai yang enteng, tuh yang 8 atau 8.000 cukup, yang medium 10.000, yang berat itu 12.000. Selain itu kayak tadi udah sempat gua kasih liatin ada strap dari Smithybilt. Ini masih banyak strap lain, kayak ini misalnya dari Rough Country. Terus di sini ada snatch block ya, atau kadang-kadang orang awam bilangnya ya double line aja ya, atau katrol buat bikin kekuatan winch-nya jadi 2 kali lipat. Nah terus berikutnya teman-teman, ini sebenarnya yang pengen gua kasih informasi sedikit. Jadi fairlet atau si mulut buat keluarnya sling winch itu ada yang roller, ada juga yang housey. Kalau yang roller itu lebih buat yang pakai sling baja. Tapi kalau buat yang pakai sling plasma,
kayak misalnya gini nih, dengan pakai sling plasma, dia itu harus pakai si fairletnya yang model housey kayak gini. Nah, tapi kalau misalnya yang pakai sling baja, kayak misalnya yang ada di sebelah ini, kita itu nggak bisa pakai yang kayak gini, karena dia akan ngikis ya, malah akan membuat si sling bajanya mudah untuk rusak, teman-teman. Lanjut lagi kalau yang bagian sini, teman-teman, ini kalau yang di sini itu winch-nya keluaran dari Smithybilt. Ini Smithybilt gue pertama kali itu nyobain, gue masih inget kalau nggak salah tahun 2009. Arki waktu itu pakai Smithybilt dan gue baru akhirnya mulai tahu lebih banyak pilihan winch yang merek Amerika ya. Sekarang kalau kita ngomong winch gini emang pilihannya banyak banget, teman-teman. Dan bahkan gue baru tahu lagi kalau misalnya sekarang Rough Country ya, ini cuma covernya aja, tapi Rough Country itu dia juga ngeluarin winch sekarang. Dan yang menurut gue menarik, sekarang itu winch yang di harga 10 juta ke bawah itu sekarang banyak diminati. Jadi mungkin buat orang-orang overland yang sifatnya kita pakai winch itu buat jaga-jaga, jadi bukan buat off-road berat. Nah kalau itu menurut gue sih winch-winch yang harganya di 10 jutaan atau ke bawah itu menurut gue menarik sih untuk diambil. Karena kan kebutuhannya nggak terlalu berat. Nah kalau kayak Rough Country ini itu winch-nya juga menurut gue juga menarik banget karena dia ada di range harga sekitar 8 jutaan. Nah jadi menurut gue sih menarik sih karena sekarang ini mungkin kalau misalnya pasar winch yang di bawah 10 jutaan itu kita tahu misalnya ada berapa merek kan gitu, ada misalnya ada T-Max, ada Runfa, Smithybilt juga ada, Warren juga sebenarnya ada. Tapi ya dengan Rough Country-nya ini ikut ngeramein pasar di bawah 10 jutaan ini, menurut gue jadi salah satu pilihan sih ya. Biasanya apa ya, kalau menurut gue kayak ngambil winch yang merek Amerika tuh terkadang minimal buat pride-nya gitu, buat gengsinya tuh kayak agak lebih gimana gitu. Tapi itu pilihan teman-teman semua sih, kembali lagi sesuaiin aja sama kebutuhan kalau kita mau ngomongin merek dan juga speknya. Oke teman-teman, paling sekian dulu untuk kita shop tour-nya hari ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan gue pengen ngucapin terima kasih dulu ke Mbak Ella. Sama-sama. Makasih ya Mbak. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Ya. Buat teman-teman juga ditunggu di toko Untung 4x4. Oke. Kalau misalnya mungkin mau ngecek kayak Instagramnya gitu, atau websitenya. Ada websitenya di untung4x4.com. Oke. Itu nanti langsung connect ke WA aku. Oke. Jadi bisa langsung cek di situ ya. Di web atau IG-nya Pak Untung boleh. Oke. Sip, kalau gitu terima kasih sekali lagi Mbak. Iya. Oke teman-teman, semoga bisa bermanfaat dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Oke, dadah. Assalamualaikum.